Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat di dalam kehidupan kita, sehingga sampai hari ini kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung daripada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salam serta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita ketahui bahwa beliaulah jalan untuk atau beliaulah yang menunjuki kita di mana jalan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala dan di mana jalan yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Emil Salim dengan NIM 1052711011819 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang pentingnya berwirausaha dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Islam itu sendiri merupakan agama yang paling sempurna dalam segala hal. Salah satu kesempurnaan syariat Islam itu sendiri bahwa syariat Islam itu mengharuskan atau mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa bekerja keras dan berwirausaha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah agar kamu beruntung. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertebaran atau mencari rezeki di muka bumi ini dengan bekerja keras. Dan tentunya di dalam berwirausaha, di dalam bekerja harus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita mendapatkan keberuntungan di sisinya. Nah, apabila kita melihat fenomena umat Islam pada saat ini, begitu lemahnya umat Islam saat ini antara lain adalah pemahaman yang belum optimal terhadap nilai-nilai dan ajaran agama secara sempurna, sehingga nilai-nilai tersebut diabaikan dan tidak dapat diimplementasikan secara keseluruhan di dalam kehidupan. Sudah semestinya dan seharusnya umat Islam pada hari ini harus bangkit dari keterpurukan dan dari kemiskinan ekonomi. Nah, salah satu cara agar senantiasa kita bangkit dari keterpurukan, kemiskinan, dari hal ekonomi, haruslah kita untuk mewujudkan atau membangkitkan semangat kita agar berwirausaha di dalam kehidupan kita. Karena kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini, di zaman modern, berwirausaha sesungguhnya hanya membutuhkan keberanian secara pribadi untuk kemudian menciptakan karya dan inovasi. Karena kita ketahui bahwa sekarang adalah zamannya teknologi canggih, sehingga apapun yang kita kerjakan bisa dengan mudah. Umat Islam sendiri itu terkadang menganggap bahwa ibadah itu hanya sekedar sholat saja, ibadah itu hanya sekedar puasa saja, ibadah itu hanya sekedar sedekah saja. Padahal sesungguhnya apabila kita berwirausaha dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga sudah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi ketika kita sukses dalam berwirausaha, bisa kita menolong sesama muslim, sesama manusia, maka bisa jadi dengan itu kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
bahwa pedagang yang jujur senantiasa bahwa pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi dan orang-orang yang jujur dan orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan para pedagang yang apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda untuk pelunasannya, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak umur masih muda beliau sudah diajarkan oleh pamannya agar senantiasa berwirausaha dengan baik, sehingga kita ketahui bagaimana suksesnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berwirausaha. Saking suksesnya kita tahu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi istrinya yaitu Siti Khadijah. Ketika memberikan mahar kepada Siti Khadijah kurang lebih sekitar 6 miliar rupiah jika dirupiahkan di uang sekarang. Ini menjadi bukti bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berwirausaha itu sangat sukses. Salah satu cara agar senantiasa sukses ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya telah memberikan contoh, telah memberikan teladan kepada kita agar senantiasa kita sukses di dalam berwirausaha. Apa saja daripada contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Yang pertama, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengedepankan daripada kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah pelayanan yang unggul. Kemudian yang ketiga serta kejujuran. Kita ketahui ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang di zamannya, yang membuat Rasul itu sukses ialah kejujuran beliau. Sampai-sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan gelar oleh orang-orang Arab yaitu Al-Amin pada saat itu, yaitu orang yang terpercaya. Apabila kita kaitkan dengan wirausaha pada saat sekarang ini, mungkin bagusnya agar kita berdagang melalui sosial media pada saat sekarang ini, karena di seluruh dunia orang-orang telah menggunakan sosial media seperti Facebook misalnya. Di sana sangat banyak orang yang telah menggunakan, maka peluang untuk kita berwirausaha di Facebook juga sangat besar. Mungkin ini yang sempat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.